Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya mau belajar juga bersama-sama kalian tentang konsep biologi sel, molekuler, dan juga biologi. Jadi pada mata kuliah ini tujuannya adalah kelihatan yang belakang? Ini tujuan pembelajaran pada biologi sel molekuler ini adalah kalian mampu menguasai dan memahami yang pertama adalah konsep dasarnya dulu, konsep dasar dari biologi sel dan molekuler ini. Kemudian yang di dalamnya itu akan mempelajari pembolongan sel, kemudian struktur dan fungsi sel, kemudian bagaimana proses pembelahan sel, apa saja dasar-dasar dari genetika, kemudian akan membahas DNA, RNA, kemudian genetika, sintesa protein, mutasi genetika, teknik analisis, biologi molekuler, apa saja metode-metode analisis yang digunakan untuk analisis sel itu tadi, kemudian ada isolasi, bagaimana caranya mengisolasi, bagaimana caranya mengamplifikasi, ada yang tahu amplifikasi, memperbanyak, menggambarkan RNA atau DNA itu sendiri, dan juga bagaimana mengidentifikasi asal nuklеин. Ini adalah pembelajaran selama 1 semester pertama. Ini adalah kali ini timnya ada saya dari Pak Suryanata, ada Pak Lani, ada Bu Ganea, dan juga ada Bu Sari. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang konsep biologi sel dan molekuler, kemudian pada pertemuan selanjutnya ada pembolongan sel, dan seterusnya sesuai dengan PPS. Nanti ketemu saya di pertemuan akhir UAS. Nah, ini adalah contoh perkuliahan ya, dan juga penilaian. Yang pertama adalah keterlambatan tidak lebih dari 10 menit. Sepakatnya atau mau diubah 5 menit? Atau gimana? Sepakat nggak? Keterlambatan tidak boleh lebih dari 10 menit dari waktu yang sudah dijanjikan. Ada opsi lain? Jadi lewat dari ketentuan waktu yang tertulis di kotak perkuliahan ini berarti dianggap apa? Setuju? Sepakatnya 10 menit? Kemudian mengikuti perkuliahan juga dengan pengerjaan dan tugas dengan baik, materi dan file diskusi nanti saya ulang di sekolah. Jadi untuk penilaiannya sendiri, UTS-nya ada 30%, UAS 50%, dan tugas ini 20%. Kenapa nggak ada nilai kehadiran? Karena kehadiran adalah syarat untuk UTS dan UAS, ya kan? Tadi dalam penilaian tapi benar. Oke, kita mulai. Sudah siap? Sebelumnya ada yang sudah pernah mempelajari tentang biologi sel dan molekuler? Mungkin SMA biologi aja. Tapi mempelajari sel kan? Jadi biologi sel ini dan biologi molekuler adalah dua disiplin ilmu yang saling mempengaruhi, saling keterkaitannya ada. Yang pertama adalah biologi sel sendiri yang mempelajari tentang sel, jelas dari pengertian dan organel yang ada di dalam sel tersebut beserta fungsinya, fungsi dari organel-organel tersebut. Kemudian kalau biologi molekuler ini lebih mendalam, yaitu tentang mempelajari kehidupan sampai ke atas molekul yang ada di sel. Sel aja sudah kecil, bagaimana molekulnya? Makanya dia namanya molekuler. Sangat kecil. Ini adalah perbedaannya ya. Satu kesatuan, yang pertama adalah biologi sel ini adalah sel tersebut, sel sendiri adalah unit terkecil dari kehidupan yang ukurannya dalam organisme bergantung pada tempat dan fungsi. Jadi masing-masing sel di dalam tubuh kita ini terdiri dari beribu-ribu sel
sel yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Banyak sejarah-sejarahnya mengalami 8 generasi, nanti kita coba pelajari. Kemudian dalam bahasa Latin sendiri adalah bilik kecil yang di dalamnya mengandung komponen protoplasma. Ada yang tahu protoplasma itu apa? Oh, ada. Protoplasma adalah cairan kental dalam sel. Itu adalah cairan kental yang ada di sel hidup. Nanti kita pelajari apa fungsinya. Kemudian bentuk dari sel multiseluler dapat dilihat melalui mikroskop dengan pemecatan ataupun tanpa pemecatan. Saya kurang tahu. Sepertinya biologi molekuler ini berpraktikumnya. Tidak ada. Kalian yang kalau itu apa? Bakteri. Kalau yang pemecah tadi, biologi dari hampir mirip. Karena bakteri adalah merupakan salah satu dari jenis sel. Nah, ini adalah koloni sel hewan dengan pemecatan. Nanti akan saya kasihkan aja ya buku yang menjadi pedoman di sini lengkap. Seperti ini bukunya dari Kemenkes. Nanti saya kirim softwarenya ke pen supaya bisa juga dipelajari. Kalau saya belum jelas karena saya juga baru belajar. Kita sama-sama belajar kalau ini adalah morfologi dari sel hewan dengan pemecatan atau mikroskop. Ini besarnya. Ini adalah pembagian seperti ini. Sel organisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah, yang kedua berdasarkan struktur organisme. Berdasarkan jumlah, sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uniseluler dan multiseluler. Apa bedanya uniseluler dan multiseluler? Betul, ada sel multi. Jadi yang uniseluler ini biasanya jumlah selnya itu adalah 1, dan yang multiseluler ini adalah gabungan beberapa sel. Jadi biasanya uniseluler ini terdapat dies, protozoa, dan juga bakteri. Itu termasuk makhluk hidup yang memiliki multiseluler. Sedangkan pada manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki multiseluler karena banyak. Kemudian berdasarkan strukturnya ada eukariot dan juga prokariot. Kita sama-sama belajar. Jadi sel itu sendiri adalah suatu wadah yang di dalamnya terjadi aktivitas biosintesis di luar molekul yang dibutuhkan untuk kehidupan organisme tadi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal itu, kalau setiap sel itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi dia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah contoh dari membran lipid. Membran lipid di layer menunjukkan bahwa membran plasma tersusun dari dua lapisan fosfolipid. Ini adalah yang nanti dipelajari ketika kita biologi molekuler. Jadi kita melihat isinya dari sel itu tuh apa saja. Jadi kalau ini merupakan salah satu contoh yang tersusun dari lipid layer, yaitu dua lapisan fosfolipid. Ini yang kuning ini. Ini adalah fosfolipid, jadi layer atau dua lapisan lipid yang di sini terdapat protein dan juga karbohidrat, saccharin, dan lipid ini terbagi juga menjadi dua lipid. Tadi kan ada yang bersifat hidrofobik dan juga ada yang bersifat hidrofobik. Apa bedanya? Kalau hidrofobik, hidro itu apa? Air. Fobik itu apa? Fobia. Fobia dan dia yang tidak, yang takut air, fobia. Dia kalau hidrofilik dia tidak takut dengan air, artinya dia bisa terkena air. Pelan-pelan aja, kecepatan nggak saya? Belum, masih biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi udah paham belum apa itu sel,
biologi sel itu apa, berdasarkan jumlah sel itu dibagi menjadi apa aja. Kira-kira sudah ada gambaran tentang sel di sini sudah ada. Kita jauh melangkah. Jadi harus dipahami dulu daripada nanti pas masuk ke RNA, kode genetika masih bingung di bagian sel ini, di definisinya. Nah, ini adalah perkembangan sistem klasifikasi makhluk. Jadi sel ini sudah mengalami pertumbuhan penemuannya. Jadi ada 8 generasi dia sebutkan. Dimulai dari tahun 1735 hingga yang terakhir yang diketahui itu 2015. Ini mengalami perkembangan. Penggolongan sel berdasarkan struktur urutan sel. Kalian juga harus tahu bagaimana mengetahui karakter dari penyusunan manusia tersebut, karena kalian nanti, karena sel-sel itu ada di dalam darah, kalian nanti akan memeriksa di darah juga kan, darah, cairan tubuh, semuanya itu ada sel-selnya. Ketika menemukan suatu penyakit, pasti yang dilihat adalah darahnya dulu, dicek darah, dan dari situ bisa diidentifikasi dari selnya juga. Ini ada 8. Ini adalah berdasarkan struktur selnya tadi, ada eukariot dan juga prokariot. Jadi yang membedakan secara umumnya itu eukariot dan prokariot adalah jumlah komponen isinya. Kalau eukariot ini lebih kompleks, dia lebih lengkap. Makanya dia biasanya ada di ini. Eukariot itu memiliki organel-organel yang lengkap. Tetapi kalau prokariot ini dia tidak memiliki dinding sel. Belum ada kursinya kayak bisa diambil. Ada. Ada. Ada kursi nggak? Ada. Bedanya? Pakai. Jadi secara umum itu kalau eukariot ini adalah terdapat pada multiseluler. Sedangkan kalau prokariot ini biasanya ditemukan di uniseluler. Dan kalau di sel juga, kalau prokariot ini dia tidak memiliki inti sel, dia tidak memiliki dan tidak memiliki plasmid biasanya. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang struktur dan fungsi-fungsi dari bagian sel. Ini adalah tugas supaya kalian bisa sambil tidak hanya menyerap, karena kalian sudah mahasiswa. Karena kalian sudah mahasiswa, jadi kita sama-sama belajar dan kalian mau paham. Kalau cuma dengerin saya aja, kalian nyantai. Sini ada, kita bagi 8 aja, ada 41. Berarti berapa? 40, 8, 5. ada yang 1. 2, 3, 8 aja, 40 bagi 8 itu 5 ya. Di sini ada 6 aja. Jadi ini kita bagi aja. Ada identifikasi protein secara kualitatif dan kuantitatif. Kayaknya kalau temannya yang jelasin lebih paham. Oke, jadi ini mau sendiri-sendiri apa biasa? Acak. Iya, biar berbeda itu aja. Tenang kalian juga bikin PPT aja, nggak perlu makalah. Tapi yang penting jelas dalam PPT itu ya. Jadi pemahaman teman-teman kalian ada di sana. Kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1.
Tentang dalam kalian dari pengertian, struktur, fungsinya, dan fungsi, kemudian ciri khas yang membedakan dengan prokaryote dan lain-lainnya yang membahas tentang sel eukaryote. Ini suatu Nur Azizah. Apa tadi? 5 ya. Adinda Laila, Ana Priska, Aja Marisa, cewek semua. Muhammad Tania. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya kalian ya. Kemudian sel prokaryote. Wafi, Wahyu Haryanti, Berlin, Karisa, 1, 2, 3, 4. Oh ini cewek semua. Oh ya. Iris. Muhammad Rafi. Masih ketawa aja. Kelompok 3 tentang amplifikasi asas selama nggak apa-apa ya persen berarti lebih mantap karena buat materi setelah UTS amplifikasi asas iya PCR biasanya yang dipelajari di sini yang ada di pedoman ini adalah metodenya up-to-date. Jadi kalian kan nanti bekerjanya juga dengan fasilitas teknologi yang ada, jadi kita makanya Andri Wijaya, kelompok 3, Aditya Saputra, jangan berarti mereka bersama Ikrar Maria, yang belakang Andrinya itu Andri yang batal tadi siapa? Andri yang enggak batal. Masih lama. Andri Wijaya tapi persiapan. Enggak perlu makalah ya sepeda aja. Dia Pramita. Ya. Nirmala. Ada Meifa. Kelompok 3 Nirmala Solo. Nanti lumayan fokus. Kelompok selanjutnya amplifikasi asal identifikasi. Oh, amplifikasi. Karena amplifikasi banyak tentang jenis verifikasi teknik PCR dan aplikasinya dalam diagnosa.
Kelompok 4 ya. Kelompok 4 Aditya Saputra, Arliza, Maulida. Kenapa ada yang ketemu? Siska. Kenapa? Segini ya, sengaja. Mungkin jadi bisa 1, 2, 3, 4. Aulia. Kelompok 5 identifikasi asam nukleat secara kualitatif. Deriansyah, Intan Putri, Nadia Romifa, Bayu Mutiati. Ada suaranya. Passwordnya lagi Rizka Amelia. Kualitatif, ujian ada yang secara kuantitatif. Ini melatih untuk presentasi. Selama ini sudah sering presentasi kan? Sering, Bu. Kelompok 6 kuantitatif, kelompok 6 Norma Yudika, Bung Muhammad, Rubina, Anita Salsabila. Sudah ada cowoknya? Sudah ada cowok. 1, 2, 3, 4. Gladys. Kelompok 7 identifikasi protein secara kualitatif. Hah? Adit. Ariati. Nggak tahu, nggak ingat. Aku ingat nama aku aja. Nomor Lydia. 5, identifikasi asam zat. Juli, si Romi. Amplifikasi asam zat. Cowoknya lagi. Ada yang 2. Azriel yang 7 ya. Yang cowok ada cowok double. Yang virus berapa? 5. Virus sama siapa? Dari Virusnya dengan saya. Nanti ya disiapkan pertanyaan ya. Pertanyaan ini bisa minimal 3. Kalian pasti mau pertanyaan dan tapi harus berbeda pertanyaannya, nggak boleh yang sudah ditulis di PPT. Iya, minimal intro. PPT-nya minimal. aku udah 5 tadi. Minimal 2.